Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membuat landing page menggunakan WordPress. Pertama-tama kita pastikan dulu bahwa kita sudah terhubung ke dalam internet. Lalu kita ketikkan super user dan masukkan passwordnya. Setelah itu kita masuk ke dalam user dan kita ketikkan rpm-min-ka grep php yang terdiri dari 12 paket. Kemudian kita ketikkan lagi rpm-min-ka grep mysql yang terdiri dari 4 paket. Lalu kita ketikkan lagi service mysql start yang berguna untuk memulai MySQL kita. Nah, kemudian setelah itu kita ketikkan lagi mysql -u root -p. Lalu sudah masuk ke dalam MySQL, kita create database dengan nama ilmu pengetahuan titik koma. Lalu create user dengan nama ilmu @localhost identified by belajar. Nah, identified by belajar itu merupakan password dari usernya. Setelah itu, kita berikan hak akses penuh dari ilmu pengetahuan ke studi @localhost dengan cara grant all privileges on pengetahuan bintang to ilmu pengetahuan ilmu @localhost identified by belajar koma. Lalu kita ketikkan plus privileges dan exit dari MySQL. Setelah itu kita ketikkan cp/home/cnrd/downloads/WordPress lalu ditabkan saja. Nah, setelah itu /var/www/html/ lalu ketik yes dan kita pindah ke direktori HTML dengan cara cd spasi /var www.html. Setelah itu ls dan kita pindah direktori ke dalam WordPress. Setelah itu di ls-kan lagi dan kita masuk ke dalam theme wp-min-config.php. Nah, di sini kita ubah menjadi usernya menjadi ilmu dan database-nya menjadi pengetahuan serta passwordnya belajar. Lalu di-escape-kan. Setelah itu kita service mysqld restart untuk merestartkan. Nah, habis itu kita ketikkan service httpd restart. Jika sudah, kita menuju ke Mozilla Firefox. Nah, apabila kita sudah masuk ke dalam WordPress dengan domain localhost/wordpress/, nah kita tuliskan judul situs kita dengan pengetahuan. Lalu nama penggunanya adalah kelompok 3. Setelah itu kita masukkan passwordnya dengan namanya belajar 1, 2, 3. Lalu kita centangkan konfirmasi penggunaan password lemahnya. Dan jangan lupa kita masukkan alamat emailnya. Dengan alamat email terserah kita mau apa saja. Lalu install WordPress. Nah, kita silangkan saja. Lalu kita cek lagi dan ternyata berhasil. Lalu kita masuk ke dalam log. Nah, nanti kita akan ditampilkan dengan tampilan nama pengguna dan password. Masukkan nama penggunanya tadi, kelompok 3, dan passwordnya. Passwordnya belajar 1, 2, 3.
lalu masuk log, dan kita sudah masuk ke dalam dashboard dari WordPress-nya ini. Jika sudah berhasil login dan masuk ke dalam dashboard dari WordPress, akan muncul tampilan seperti ini. Di dalam tampilan ini, kami sudah mengisi beberapa penjelasan terkait tema yang kelompok kami ambil, yaitu tentang isoman atau isolasi mandiri. Kemudian langkah selanjutnya adalah klik terbitkan untuk mengupload laman yang sudah diedit. Sembari menunggu loading, saya ingin memberitahu alasan kelompok kami memilih tema isoman atau isolasi mandiri, yaitu karena kami ingin berbagi sedikit pengetahuan terkait hal-hal yang perlu dilakukan saat menjalani isoman di rumah. Nah, ini adalah tampilan laman yang sudah diedit. Agak lama loadingnya. Langsung dibuka aja yang protokol isolasi mandiri. Nah, ini adalah tampilan laman yang sudah kelompok kami edit. Di reload dulu. Terdapat dua bagian, yaitu isolasi mandiri dan protokol isolasi mandiri yang perlu diterapkan. Yang pertama, isolasi mandiri. Di sini berisi istilah isolasi mandiri dan langkah yang harus diambil jika merasakan gejala COVID seperti menghubungi keluarga atau petugas COVID sekitar. Yang kedua, ada protokol isolasi mandiri yang perlu diterapkan. Di dalam bagian ini berisi tentang hal-hal yang perlu dilakukan saat menjalani isolasi mandiri di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah, ini dia hasil dari kelompok kami yang mengenai isolasi mandiri. Jika kalian ingin membuat konten baru, bisa klik baru, lalu pilih yang laman. Nanti akan muncul tampilan laman baru untuk kalian mengisi konten yang kalian inginkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.